Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bit-tawfiqi wal hidayah wa nasta'inu bihawli wa quwwati wa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafis salati wa taslim ala sayyidina nabiyina Muhammadir raufur rahim, amma ba'd. Wa ya ibadallah, أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita setiap detik, setiap hari. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberiannya, rezeki, kehidupan, bahkan nikmat iman dan Islam yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Salawat dan salam atas Rasulullah tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan salam untuk keluarganya. InsyaAllah kita yang berusaha taat dengan ajaran-ajaran Islam yang benar, sunnah-sunnah Rasulullah yang benar, kita berharap kelak mendapat syafaat dari Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita beribadah, berbuat baik, mengabdi pada kebenaran, mengabdi di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu agama Allah. Gunakanlah sisa-sisa umur kita pada jalan-jalan kebaikan, jalan takwa, berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Kemuliaan orang-orang yang bersedekah. Pernahkah kita membayangkan, pernahkah kita mengamati tentang diri kita, berapa banyak nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam 24 jam kita menarik dan mengeluarkan nafas sebanyak 24.000 kali. Bahkan bagaimana jantung memompa darah, bagaimana kemudian Allah berikan nikmat mata penglihatan, Allah berikan kita pendengaran, pemikiran, kaki, tangan, dan sebagainya. Tahukah kita hari ini kita masih sehat, kita masih hidup? Berapa banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya kita yang telah diberi juga harus memberi. Sekali lagi, kita yang telah diberi harus memberi. Rasulullah bersabda, "Ma naqasal mu'abdi min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Sungguh tidak pernah akan berkurang harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, bal yazdad bal yazdad bal yazdad, melainkan dialah yang akan tumbuh. Dialah yang akan tumbuh. Apa yang telah kita berikan di jalan Allah, sebenarnya itulah yang kekal disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berpikir bahwa kalau kita memberi sedekah uang atau infak uang, ada sejumlah uang yang telah berkurang dari diri kita. Padahal tanpa kita sadari, mata kita yang masih bisa melihat, telinga kita yang masih bisa mendengar, hari ini kita yang masih bisa bernapas. Andaikan dikonversi dengan angka-angka rupiah, sungguh tidak seimbang pemberian sedekah infak kita setiap hari, tidak seimbang pemberian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya apa yang kita berikan itulah yang nanti kelak diberikan oleh Allah kepada kita semua dalam bentuk kehidupan, dalam bentuk aktivitas keseharian yang bisa kita jalankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu sami'un 'alim. Perumpamaan harta yang kita berikan di jalan Allah, ketika Allah meminta lewat sarana infak, zakat, sedekah, Allah memberikan perumpamaan. Andai kita memberi di jalan Allah,
dari harta-harta kita, sungguh sebenarnya itu seperti kita sedang menanam pohon, bibit pohon yang awalnya kecil, lalu Allah tumbuhkan pelan-pelan, lalu pohon itu besar. Allah yang mengeluarkan 7 tangkai, kemudian setiap tangkai ada 100 buah banyaknya. Bahkan Allah bisa lipat gandakan lagi bagi hamba-hamba yang Dia kehendaki. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, jangan pernah kita merasa harta kita berkurang ketika kita berikan di jalan Allah. Bukankah 24 jam kita hidup karena kita diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara gratis? Bukankah kita bisa beraktivitas ke sana kemari karena kita punya mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita punya telinga, kaki, tangan, otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, seorang sufi atau ketika dia lalai ketika berada di masjid karena kesibukannya mengurus raja, seorang pemimpin, ada seorang yang minta makanan, lalu dia menundahnya sebentar karena lelah. Sang sufi itu tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat rombongan Rasulullah yang dikawal oleh ribuan para nabi. Dia berusaha berlari memanggil nama Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin melihat wajahmu." Namun Rasulullah tidak memalingkan wajahnya, tidak menoleh wajahnya kepada wajah orang ini. Lalu dia ditegur oleh salah seorang rombongan nabi tersebut, "Telah datang seorang meminta makanan kepadamu dan engkau menundahnya. Kau tidak bisa melihat wajah Rasulullah." Lalu dia terbangun, dia mengejar orang tersebut yang tadi meminta makanan kepadanya untuk keluarganya, tapi dia lalai, dia menunda. Dia berusaha memberikan makanannya. Lalu orang itu menegurnya, "Apakah nanti engkau baru ditegur oleh ribuan pengawal Rasulullah, para nabi, lalu kau baru ingin bersedekah, baru ingin berinfak?" Kita tidak bisa melihat wajah Rasulullah, seorang yang dermawan. Jika kita sebagai umatnya di dunia ini hari ini bakhil, kikir dengan harta yang kita miliki hari ini, ketahuilah semua yang kita miliki hari ini hanya sementara, karena itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum diambil, wa ginaka qabla faqrika, kata Rasulullah, manfaatkan baik-baik kayamu, manfaatkan baik-baik hartamu hari ini, sebelum nanti dia akan ditukar dengan kemiskinan, akan ditukar dengan ketiadaan. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah berkata kepada Asma binti Abu Bakar, "Wahai Asma, jangan kau kikir kepada Allah. Bagaimana kalau pula Allah kikir kepada dirimu? Jangan kau berhitung-hitung harta dengan Allah. Bagaimana pula jika Allah berhitung-hitung harta dengan dirimu?" Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan para malaikat, dekat dengan hamba-hamba Allah. Orang yang kikir bakhil, jauh dari Allah, jauh dari para nabi Allah, jauh dari para malaikat, dan dijauhi oleh hamba-hamba Allah, maka orang dermawan itu sangat dekat dengan surga. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, sekali lagi sadarilah, hari ini kita masih hidup, kita sehat, bisa melihat, bisa mendengar, bisa melangkahkan kaki kita, bisa bekerja. Ketahuilah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita sebenarnya hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah dalam hidup kita, kita memberi, kita memberi. Usahakanlah setiap hari kita bersedekah, kita berinfak. Berusahalah kita merdeka dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dijajah oleh keinginan dunia, jangan tertipu dengan pengeluaran-pengeluaran dunia, sehingga harta itu tidak kita berikan di jalan Allah, di jalan-jalan kebaikan. Rasulullah bersabda, andai kalian ingin menghindar dari neraka, larilah sejauh-jauhnya. Tapi kalian tidak bisa melakukannya kecuali dengan sedekah, walau bisyiki tamrah, walau hanya bersedekah sebutir kurma, itulah yang bisa menjauhkan kalian dari neraka. Kata Rasulullah, pada akhirnya naungan kalian di hari kiamat nanti hanyalah sedekah-sedekah kalian. Aqulu qouli hadza
واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.